Awalnya saya kerja sama almarhum Bu Emilia Kontesa. Setelah udah, ya mungkin saya suruh ngurus anaknya Mbak Dena, jadi saya diambil seterusnya sama Mbak Dena. Per hari Reza digaji oleh yang dia nggak tahu itu adalah neneknya, digaji per hari lebih kurang 50.000 atau sebulan 2 jutaan. Pertanyaan saya simple, mah nih mantan lakinya tahu kagak nih dia udah ngebocorin? Ya Allah. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Raffi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Akhirnya mantan ART dari Denada membongkar siapa sih sosok Reza Rosano teman-teman. Yang menurut pernyataan dari ART tersebut, ternyata sosok Reza ini memang sudah sering terlihat di rumah sejak dulu, hanya saja ia tak tahu kalau Reza adalah anak kandung dari Denada teman-teman. Begitu pengakuan dari mantan ART Denada teman-teman. Dan menurut kesaksian dari Mbak Tessa Mariska yang menyebutkan kalau ternyata ada anak-anak lain yang ditelantarkan oleh Denada teman-teman. Hal tersebut ternyata mengundang beragam tanggapan dari para warganet. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa updatean terbaru seputar video yang berkaitan dengan salah satu selebritis kondang Denada dan pria yang mengaku sebagai anak kandungnya yang tidak lain adalah Reza Rizky Rosano teman-teman. Ini dia videonya. Awalnya saya kerja sama almarhum Bu Emilia Kontesa. Setelah udah, ya mungkin saya suruh ngurus anaknya Mbak Dena, jadi saya diambil seterusnya sama Mbak Dena. Sakira ya, sekarang mah namanya Aisyah. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya, cuma ya aku juga kaget kemarin dengar oh loh ada kabar katanya ada yang aku namanya anaknya Mbak Dena, Reza gitu ya. Aku kaget gitu. Emang sih saya dari dulu juga tahu ya ada. Namanya Reza ada, tapi saya nggak tahu anak siapa gitu. Anak siapa ngakunya kalau di dulu? Kalau dulu sih emang aku nanya juga nggak tahu anak mamanya siapa gitu. Ya namanya anak kecil, masih kecil, dulu kan masih kecil. Ya sekitaran kelas 6 apa kelas SMP kelas 1 pokoknya saya tuh. Itu anak itu emang dari dulu udah ada. Cuma saya nggak tahu mamanya siapa. Nah sekarang berita rame, heboh, jadi saya juga gimana ya, apa bener apa enggak gitu doang. Selama ini ya emang sih sama Ibu Rati, tapi dikirain aku anaknya Ibu Rati. Gitu. Si Reza itu. Iya, makanya aku kaget, nggak percaya. Kalau aku nggak percaya kalau Reza anaknya Mbak Dena. Itu aku nggak percaya beneran. Kalau Ibu Rati itu siapanya? Kalau Bu Rati itu adik iparnya Bu Emil. Jadi suaminya Bu Rati namanya Dino. Dino itu adiknya Bu Emilia Kontesa almarhum. Dino itu, jadi Tante Rati sama Dino itu istrinya. Jadi Om Dino itu adiknya Ibu Emilia Kontesa, adik kandung Om Dino. Jadi diurus mereka itu. Tapi setahu saya itu anak dia, anak Ibu Rati saya. Dan makanya sekarang saya kaget. Per hari Reza digaji oleh yang dia nggak tahu itu adalah neneknya, digaji per hari lebih kurang 50.000 atau sebulan 2 jutaan untuk nyupirin ya. Nyupirin waktu pilkada itu aku caleg ya. Aku pernah caleg DPR RI 2 periode di Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Nah, yang namanya pilkada itu atau pencalekan itu minta ampun capeknya. Kenapa? Bisa dari subuh sampai malam dan itu ngider sampai ke daerah karena kita mau bersosialisasi. Dan bayangkan cuman digaji enggak sampai 70.000 per hari, dan itu yang katanya neneknya.
Dan itu juga katanya mobil itu sudah dijual, dikasih terus dijual lagi, bukan dikasih begitu aja. Jadi bingung ya dengan emak ini tingkahnya. Anak kok digituin sih mak ya. Anakmu itu berjuang lagi mencari seonggok kasih sayang, dirangkul ya. Hanya itu yang dibutuhkan anakmu dengan perlakuan kalian seperti ini. Saya perempuan, saya juga punya anak. Saya merasakan bagaimana sakitnya jika anak kita, amin ojol jalik, diberlakukan begitu oleh neneknya. Nggak ada. Kalau menurut gue, sila ketiganya udah hilang. Sumber si emak ini sudah 3 kali ngebrojol. Halo Bunda Tessa cantik, aku izin stitch ya fittingnya. Nah kalau dari pernyataan Bunda ini, pertanyaan saya simple, mah nih mantan lakinya tahu kagak nih dia udah ngebrocolin? Ya Allah. Sebenarnya kan masalahnya simple ya, udah tinggal minta maaf, akuin kesalahannya, peluk anaknya, udah gitu aja. Gak kebayang tuh gue ada anak kandung ngemis-ngemis ke rumah emaknya sampai 3,5 jam selama 2 hari berturut-turut kagak dibukain pintu. Sekali dibukain pintu cuma 15 cm coy, itu pun sama pembantunya 15 cm. Udah kayak roket antrean PLN zaman dulu ya enggak? Padahal kan simple masalahnya. Gue yakin kalau pihak tergugat dari awal bisa dimediasi dengan jalur kekeluargaan, keluarga besarnya tuh nggak akan nge-up ke media kok. Dan bagaimana bisa seorang ibu tidak memanusiakan manusia yang lahir dari rahimnya sendiri? Itulah pentingnya pakai hati nurani dan akal sehat. Udah datengin anakmu minta maaf. Anakmu bukan barang, bukan boneka yang pasang buntung. Dia punya hati, punya nyawa. Minta maaf sama anak, tobat ya, tobat. Emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Denada belum akui Ressa Rizky sebagai anak kandungnya hingga gugatan 7 miliar rupiah berujung buntu. Hotman Paris beri tanggapan menohok akan mengarah pada pidana. Fakta baru ternyata Ressa Rizky tak hanya dititipkan di satu tempat di Banyuwangi. Ia juga sempat dititipkan di Medan. Rahasia besar di balik status Ressa Rizky dan Denada di masa kelam lambat tahun kini terbongkar. Lantas, seperti apa kira-kira nasib penyanyi Denada jika tetap ngotot tidak ingin mengakui dan menolak gugatan dari sang anak Ressa Rizky? Melalui jalur mediasi, Denada secara tegas menolak gugatan ganti rugi senilai 7 miliar rupiah yang diajukan oleh Ressa Rizky Rosano. Pemuda asal Banyuwangi tersebut mengklaim dirinya sebagai anak kandung sang penyanyi, namun upaya damai melalui jalur mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 15 Januari 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Dalam persidangan tersebut, sosok penyanyi yang akrab disapa Denada ini tidak hadir secara langsung karena kesibukan pekerjaan dan hanya diwakili oleh tim pengacaranya. Kegagalan mediasi ini dipicu karena pihak Denada enggan memenuhi tuntutan material maupun imaterial yang diajukan anak biologisnya. Selain menolak membayar 7 miliar rupiah, penyanyi tersebut bahkan sampai detik ini masih belum mau memberikan pengakuan bahwa Ressa Rizky adalah anak biologis yang dilahirkannya. Hingga akhirnya keluarga Emilia Contessa di Banyuwangi menjadi saksi hidup lantas membongkar status yang sebenarnya. Jika Ressa Rizky adalah anak kandung dari Denada yang dititipkan dan diasingkan di Banyuwangi demi menyelamatkan karirnya. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris langsung singgung Denada akan dikenakan sanksi berat. Menurut Hotman, tes DNA tidak diperlukan apabila ibu telah mengakui hubungan biologis tersebut. Dia menambahkan bahwa pengakuan dari ibu kandung dapat menjadi dasar hubungan hukum tanpa harus melalui pembuktian forensik. Hotman menambahkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Dia menjelaskan bahwa laporan hukum yang dilakukan pihak Ressa Rizky mengindikasikan penggunaan jalur perdata.
terutama terkait gugatan ganti rugi, yaitu dugaan perbuatan melawan hukum. Bahkan kata Hotman, jika di negara lain kasus yang serupa, Denada bisa dikenakan sanksi lebih berat karena nilai kemanusiaan. Itu bisa mengarah pidana tapi belum ada contoh presiden. Paling-paling bisa perbuatan melawan hukum. Bisa pidana, bisa perdata. Tapi pidana belum ada presiden. Dugaan perbuatan melawan hukum. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Di luar nikah yang Menurut gue, karena seorang ibu itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mak ya, pinter ya, capek mak nanti, capek-capek mau kemana-mana, mau ngerayap-ngerayap di dinding pun nggak akan mentok karirnya mak, nggak akan blang gitu. Capek mak, capek, udah insaf ya, insaf. Denada yang kini merasa terpojok oleh sekian banyak saksi dari keluarganya. Ditambah terungkitnya masa lalu, ia seolah merasa tak ada lagi yang harus dirahasiakan. Akankah dalam waktu dekat Denada akan mengakui rasa Rizky sebagai anak kandungnya di depan publik? Mengingat kasus ini juga sangat berdampak pada karir dan kehidupannya. Waktu ngadonin anak kagak mikir-mikir si emak, dengan sukarela, dengan hahaha, dengan ketawa-ketawa, ya kan. Giliran anak brojol langsung malu, langsung diumpetin. Giliran anak sekarang minta pengakuan, seolah-olah amnesia bahwa pernah hamilin. Emang gak ingat mak sakitnya melahirkan itu? Hah? Itu baru di dunia loh. Gimana entar di hukumnya akhirat? Ini aku curhat karena aku sebagai seorang wanita yang juga pernah melahirkan anak gitu ya. Kalau ada seorang ibu yang tega, seperti ya, walaupun anak dititipkan itu sama seperti kayak membuang anak. Tidak ada beban. Kalau membuang anak, adalah teman gue membuang anak, tapi teman gue tetap ngasih dana, ngasih nafkah. Terus diam-diam dia seolah-olah dia saudaranya, dia peluk anaknya. Dia kadang-kadang pergi sama anak itu seolah-olah saudaranya, karena dia kangen. Kalau ini Koblas sama sekali nggak kangen ya, sama sekali nggak peduli loh, sama sekali nggak ada kangen-kangennya. Ini emak hatinya terbuat dari apa ya? Emak ini, apakah emak ini hatinya sudah membatu atau hatinya apa ya mak? Jangan sampai keluar satu lagi loh mak. Yang ngono di Medan. Ya mak ya. Nggak ngerti gue mak. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa updatean video terkait sosok Reza Rizky Rosano dan Denada teman-teman, yang kian hari kian terungkapnya beberapa fakta-fakta menarik di balik isu konflik keluarga ini teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.